Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam presisi. Pagi ini kita sudah bergabung di acara Ngopi Rusari, ngopi pagi di Rumah Sakit Polri, tentunya bekerja sama dengan dokterku. Dan pagi hari ini di tengah-tengah kita sudah hadir seorang dokter yang luar biasa. Ada Dokter Kursa Mulyani, SPKO Viva. Selamat pagi, dokter. Pagi ini luar biasa banget karena di acara ini kita akan membahas tentunya karena sebentar lagi mau bulan puasa dan tema kita menarik banget dokter pada pagi hari ini. Di sini ada temanya olahraga saat puasa. Apakah bisa? Jadi kalau di bulan puasa ini seluruh umat muslim tentunya akan menjalankan ibadah puasa. Nah, yang ingin ditanyakan dokter, apakah di dalam menjalankan ibadah puasa ini kita tetap bisa berolahraga? Oke, maksud saya jawab nih? Boleh dokter, silakan. Dalam keadaan puasa pun tidak menghalangi kita dalam melakukan olahraga. Itu poinnya seperti itu. Pokoknya apapun keadaannya olahraga wajib. Olahraga harus, karena tujuan olahraga itu kan untuk kesehatan kita, untuk kebugaran kita. Gitu. Dokter, kalau boleh saya tahu nih sebelum kita masuk ke dalam segmen ini, saya mau dong tahu dokter cerita sedikit apa sih yang melatar belakangi dokter bisa berkecimpung di dalam bidang keolahragaan khususnya. Kedokteran olahraga. Betul. Sebenarnya dari kecil di komplek rumah kami itu ada PB Bayangkara gitu untuk bulu tangkis. Jadi dari kecil kita sebenarnya udah terbiasa seperti itu. Jadi setelah saya kerja di Rumah Sakit Polri, ada senior kan kebetulan SPKO juga. Jadi saya bertanya-tanya karena kita mindset kita kan SPKO itu hanya untuk atlet karena kedokteran olahraga. Jadi kan otak kita wah nih buat atlet aja nih gitu. Terus kalau saya dokterin rumah sakit, terus saya kan jarang atlet gitu Rumah Sakit Polri ya, kita kan banyak pasien sakit, terus yang anak-anak mau perbaikan postur. Saya bertanya ke beliau. Setelah itu baru saya tertarik, oh ternyata pas saya masuk baru saya belajar. Saya baru tahu oh ternyata SPKO itu nggak hanya untuk atlet loh gitu. Jadi SPKO itu kita bisa memberikan program latihan untuk orang sehat dan untuk orang sakit. Orang sehat itu seperti apa? Orang sehat yang supaya badannya tetap bugar. Jadi harus seperti apa sih supaya kita bugar nih? Kan ada dari Kemenkes ada ketentuan orang sehat supaya bugar begini gitu kan. Terus untuk apa lagi nih yang orang sehat untuk perbaikan postur? Perbaikan postur itu seperti skoliosis, kaki U, kaki X, flat foot. Nah itu ternyata bisa ya, ternyata ada ya gerakannya gitu. Terus untuk orang yang sakit gimana? Orang sakit untuk perbaikan kondisinya. Nah untuk orang DM dengan kita berikan latihan, ternyata bisa memperbaiki kadar gula darahnya. Orang hipertensi kita kasih program latihan 3 bulan bisa memperbaiki. Orang Parkinson supaya jangan progresnya, kan namanya penyakit ada yang memang dia pasti akan tidak bisa disembuhkan, tapi kita memberikan program latihan itu tujuan untuk memperbaiki kualitas hidup dia. Jadi selain untuk orang sehat itu untuk orang sakit ya, seperti itu. Luar biasa. Dari yang awalnya tadinya hobi ya dok, kecil suka main bulu tangkis, ternyata hobi itu bisa menjadi sebuah misi ke depan. Kayaknya nanti kalau saya jago main ini ke depan mau jadi dokter olahraga. Tapi jelas saya bukan atlet. Bukan dari keluarga atlet juga ya dok. Baik. Tapi dari situlah, dari awalnya hobi jadi kita bisa menolong orang ya dok ya. Tujuannya seperti itu ya. Kita kembali lagi ke tadi masalah puasa. Olahraga dan puasa. Dokter, kalau di bulan puasa tuh ada perubahan fisiologis apa kalau kita berpuasa, kemudian kita menjalankan olahraga gitu. Jadi sebenarnya kalau kita rutut ya dari histori dari ini, karena kita Muslim, tentu kita ada 1 bulan itu kita berpuasa. Tentu ada secara agama ada tuntunan segala macam. Tapi kalau yang secara medisnya gimana? Ternyata secara medis puasa itu sudah diberikan banyak jurnal yang membahas tentang puasa. Hasil dari puasa itu ternyata untuk memperbaiki metabolisme tubuh. Terus juga untuk banyak penyakit-penyakit yang kita sarankan untuk puasa untuk perbaikannya. Kayak gitu untuk pasien DM segala macam seperti itu. Jadi kenapa bisa dengan puasa kita bisa perbaikan? Karena puasa itu kan menjeda tubuh kita untuk istirahat lah. Kesannya kan kalau kita nggak puasa nih mulut nih rasanya mau
ngunyah aja ya. Betul. Lapar mata, icip dikit. Itu saya banget. Sama kita. Saya aja itu. Jadi bukan hanya kita makan besar, tapi kita banyakkan lapar mata kan. Kita makan bukan karena kita lapar, tapi karena kita pingin nicip gitu. Betul. Nah itu tubuh kita nggak ada berhenti-berhentinya bekerja. Dengan kita puasa dikasih istirahat dulu. Nah jadi ada perubahan tubuh itu. Jadi kayak kita mesin yang dipakai terus tentu kan rusak. Dikasih istirahat untuk memperbaiki. Gitu. Just olahraga gimana dengan kita olahraga dan kondisi kita lagi istirahat tentu hasil akan lebih bagus. Jadi kayak orang DM ya, orang ya sekarang insulin lah ya. Insulin itu kan fungsinya selain untuk kadar gula darah, juga dia untuk mengolah gula itu menjadi energi. Nah itu yang kita rangsang supaya insulin itu jadi makin baik, makin bagus, jadi lebih sensitif. Gitu. Sebenarnya berarti puasa itu adalah sebagian dari obat ya. Obat. Luar biasa. Berarti di dalam ajaran agama itu juga sangat luar biasa. Ya, dari agama sudah ada semua. Terus dokter kalau selama bulan puasa kan polinya dokter tetap buka ya. Terus nanti kira-kira exercise apa yang akan diberikan tanpa memberatkan ketika pasien itu sedang menjalankan puasa juga, atau yang biasanya lari di treadmill sekian menit atau nanti akan dikurangi atau seperti apa dokter? Jadi kalau lagi puasa itu kan biasanya kita itu memberikan program latihan berdasarkan kemampuan orang. Jadi nggak, dok saya mau latihan, nggak bisa langsung oh ini kelihatannya dengan kelihatan orang yang sehat, nggak bisa. Kita memberikan program latihan itu harus tahu dulu kondisi orang. Kita ada form nanti yang mau kita isi, kondisi dia bagaimana, ada cedera atau tidak, ada dia mampu nggak dalam melakukan gerakan-gerakan tertentu gitu. Terus ya kondisikan orang ini sudah aktif atau tidak, sudah biasa berlatihan atau tidak. Jadi kalau kita SPKO biasa harus meriksa 4 dulu. Periksa kebugaran fisik orang dulu sebelum memberikan program latihan. Kebugaran fisik yang diperiksa adalah fleksibilitas, kekuatan otot, daya tahan otot, dan kekuatan jantung paru. Jadi kita sudah tahu, oh ternyata orang ini seperti ini hasilnya. Itu kan ada standar ya. Kalau kita udah tahu orang ini ternyata tidak pernah latihan nih. Oke, kita memberikan program latihan dengan memberikan level paling ringan sampai tubuh ini beradaptasi. Nadinya tidak udah stabil, oke berarti beban itu harus kita naikin. Itu akan step by step. Untuk anak-anak yang sudah masuk ke program, berarti kan kalau dia sudah, kita program latihan 3 bulan. Karena adaptasi otot terhadap latihan 3 bulan kan. Nah itu setiap minggu akan kita naikin bebannya. Kalau anak ini ternyata pas pada sudah bulan Ramadan itu dia sudah bisa levelnya udah 15 repetisi 4 set, udah tinggi lah. Kita akan nanya, kamu sanggup tidak dalam keadaan puasa melakukan latihan yang bisa kamu lakukan? Kalau tidak bisa, karena memang kan kita latihan dari jam 8, kita buka poli 8 sampai jam 1 anak-anak latihan kan. Itu lagi hari-hari tengah-tengahnya ya. Nah itu kamu latihan semampu kamu. Kayak gitu. Kemudian jadi tetap latihan. Akan diulangi lagi di rumah gitu ya dok. Kalau kita nih lagi puasa, kira-kira ini untuk yang di rumah, khususnya juga nanti buat saya pastinya. Kalau lagi puasa nih dok, kalau abis sahur kan kadang kalau tidur rasanya nggak enak, siang-siang langsung lemes ya. Kira-kira olahraga ringan apa yang cocok untuk kita nanti setelah makan sahur, olahraga kecil apa yang cocok? Olahraga, makanya seperti saya bilang olahraga itu tergantung kemampuan orang. Kadang saya suka keliling komplek dok, keliling gitu kan. Tapi kalau lagi puasa nanti setelah keliling saya minum. So lupa gitu ya. Nah biasanya sih yang disarankan pada saat kita puasa, waktu-waktu kita berolahraga itu sebelum sahur. Karena kan misalnya kalau kita bisa olahraga pasti haus. Nah kalau sebelum sahur kan kita masih bisa minum. Atau pas mau mendekati azan. Jadi kalau saya saran ke teman-teman atau yang lagi latihan, kalau takut haus, takut lemes, nah pada saat orang mau buka, misalnya kita mulai jam 5 lah, azan kita jam 6, nah gitu. Jadi kan pas stretching, pendinginan, inti pemanasan stretching, nah udah detik-detik terakhir mau azan, atau setelah buka puasa, nah gitu, atau beberapa jam sebelum tidur. Jadi ada pilihan kita. Yang penting kita tetap olahraga, tetap bergerak. Berarti lebih baik sebelum buka puasa ya dok, jangan setelah sahur justru ya. Karena waktu masih panjang. Betul, nanti haus di tengah jalan repot ya. Kecuali untuk orang yang sudah terbiasa. Gitu kayak atlet dia kan tetap latihan walaupun itu. Jadi tergantung kemampuan kita sebenarnya.
Dok, satu lagi nih, kalau misalkan kan ada beberapa mungkin karyawan rumah sakit sendiri juga ada ya dok yang Ada. berobat ke dokter. Ada. Kalau yang tadinya mau dari agak besar ingin jadi agak imut kecil gitu ya. gitu, Jadi dokter. imut. Itu treatmentnya nanti pas di bulan puasa buat teman-teman ini gimana dok? Saran kalau memang kita mau, kan orang ada goal ya. Saya tujuan latihan untuk ini gitu ya. Kalau tujuan untuk menurunkan berat badan, rekomendasi menurunkan berat badan itu 0,5 sampai 1 kilo per minggu. Karena saya selalu, kita pingin orang tetap sehat dong. Dan tujuan latihan kita kan memberikan kebugaran orang supaya dia makin sehat gitu. Jadi kalau kita latihan pada saat puasa tentu hasilnya akan lebih bagus. Gitu, karena kalau kita puasa kan berarti asupan kita batasi. Betul. Nah, asupan dibatasi, jadi pada saat kita berolahraga itu lemaklah yang dipakai sebagai energi kita. Jadi kita membakar lemak. Itu akan lebih cepat dibanding kita sambil olahraga sambil ngemil ya. Yang masuk keluarnya sama, malah kadang lebih banyak yang masuk, hasilnya nggak signifikan. Jadi kalau kita olahraga pada saat puasa untuk orang-orang yang berniat menurunkan berat badan, hasilnya akan lebih terlihat. Gitu. Asal nggak dipaksain kali ya dok ya. Kalau dipaksain mungkin dia akan menimbulkan sebuah resiko gitu. Misalnya pengen kurus, resiko puasa tetap olahraganya luar biasa saking mau kurusnya dok, karena mau menjelang lebaran nih. Biar Gimana caranya terlihat good looking gitu ya dok. Itu resikonya apa dok kalau kayak gitu? Kalau ya pasti balan cairannya segala macamnya ya. Kalau saya selalu berprinsip kita mau memberikan program latihan untuk kesehatan orang. Jadi jangan sampai ada efek yang justru merugikan. Ya, karena olahraga itu seperti pisau mata dua. Bisa untuk kesehatan, bisa malah merugikan. Merugikan kalau olahraga yang dilakukan tidak sesuai dengan SOP. SOP maksudnya gimana? Kita mau olahraga bukan tiba-tiba bangun tidur langsung, wah saya mau olahraga nih. Nggak bisa kayak gitu. Ada tahap-tahapan. Pertama, tidur harus cukup. Kedua, kalau mau kita harus perut tidak boleh kosong. Kalau kita secara ini ya 2 jam sebelum latihan itu bisa, kalau kita makan besar itu 2 jam sebelum latihan. Terus baju harus baju olahraga yang menyerap. Ingat, tensi harus di bawah 140. Karena tensi udah tinggi, kita olahraga tambah tinggi. Jadi hati-hati untuk orang yang hipertensi, itu kita harus pantau. Jadi terus kalau bisa makan harus 2 jam berarti puasa nggak boleh. Justru makanya itu semua itu tergantung kebiasaan. Semua itu harus safety. Melakukan latihan tujuan kita untuk apa? Kita harus safety. Kemampuan kita apa? Jangan dipaksa. Saya dalam 1 bulan harus turun 20 kilo. Secara rekomendasi aja udah nggak boleh kan? Karena apa? Toleransi tubuh terhadap perubahan itu jadi jelek jadinya. Karena kita kan maunya pelan-pelan. Tubuh akan memberikan reaksi terhadap perubahan. Dengan kita pelan-pelan tubuh akan pelan-pelan tubuh berat badan diturunin. Jadi reaksi tubuhnya juga nggak ya yang kita takutkan kalau kita kurang cairan ginjal kena ya kayak gitu. Baik dokter, sebenarnya masih banyak loh yang mau saya kupas tuntas. Tapi nanti kita tunggu setelah pesan-pesan berikut bersama dengan Ngopi Rusari dan tentunya dengan dokterku. Selamat datang di Rumah Sakit Bayangkara Tingkat 1 Pusdokes Polri. Saat ini, Rumah Sakit Bayangkara Tingkat 1 Pusdokes Polri membuka layanan poli swasta Pavilion Edelweiss Presisi yang bertempat di Gedung Khalid Sudirjo lantai 3 Rumkit Bayangkara Tingkat 1 Pusdokes Polri. Adapun keunggulan bagi pasien yang berobat ke Pavilion Edelweiss Presisi antara lain pendaftaran langsung tanpa antri, pelayanan yang excellent, ruang tunggu yang nyaman, proses pelayanan yang cepat dan tepat, mendapatkan akses laboratorium dan apotik pribadi sehingga mempercepat proses berobat, mendapatkan akses VIP untuk tindakan MRI, endoskopi, ekokardiografi, EKG, dan berbagai macam tindakan pendukung lainnya. Dan juga tempat parkir VIP gratis khusus pasien Pavilion Edelweiss Presisi. Poliklinik Pavilion Edelweiss Presisi ini juga menyediakan polispesialis anak, polispesialis penyakit dalam, polispesialis bedah umum, polispesialis saraf, dan berbagai polispesialis lainnya.
Poliklinik Pavilion Edelweiss Presisi ini sudah berstandar internasional mulai dari ruang tunggu, ruang dokter, sampai ke petugas yang sudah tersertifikasi secara keseluruhan. Ayo berobat ke Pavilion Edelweiss Presisi dan nikmati pelayanan yang paripurna. Salam sehat, salam presisi. Baik, kembali lagi bersama dengan Ngopi Rusari dan dokterku Elsinta TV. Dokter, Siap. kalau tadi kita sudah ngebahas itu baru kulit-kulitnya aja dokter. Ya kan? Sekarang saya mau ngebahas nih, bertanya tepatnya ya, dokter, jenis olahraga apa aja yang cocok untuk teman-teman yang lagi berpuasa nanti? Oke, sebenarnya kalau soal jenis olahraga itu tergantung kebiasaan. Jadi misalnya saya bilang Mbak Ayu, oh, kita yang bagus nih lari, lah padahal Mbak Ayu lututnya sakit. Betul. Nah, berarti nggak boleh. Jadi jenis olahraga itu tergantung orang ini bisanya apa, biasanya seperti apa, biasanya memakai apa, gitu. Jadi yang penting prinsipnya, ayo kita bergerak, ayo kita olahraga dengan jenis apapun yang kita bisa kerjain, kita biasa lakukan. Itu poinnya itu. Berarti tergantung kemampuan dan kebiasaannya. Iya. Kemudian kalau intensitas untuk berolahraga saat berpuasa dokter, baik bagi mungkin masyarakat umum atau mungkin ada beberapa atlet gitu dokter, itu gimana dokter? Intensitas latihan itu kebagi 3, ringan, sedang, berat gitu. Kalau ringan kita tahunya dari mana? Dari nadi gitu. Tahu dari nadi gimana? Nadi itu 220 dikurang umur. Terus hasilnya berapa? Nanti intensitas sedang itu ringan itu kurang dari 60%. Gitu. Seperti apa nih intensitas sedang? Kayak kita jalan santai gitu. Yang nadi kita pakai itu, kalau saran saya kalau kita olahraga kita pakai jam yang ada pengukur nadinya. Nah, terus kalau yang sedang itu antara 60 sampai 80%. Nah, kalau atlet sendiri, atlet itu biasanya ya, karena atlet itu kan pagi sore mereka latihan, tentu berbeda dengan kita yang sudah terkonsep. Iya, mereka sudah terstruktur latihan mereka. Beda dengan kita yang latihan olahraganya yang ayo gitu. Kadang mau dokter, kadang banyak enggak. Dari 100 satu doang ya maunya. Betul. Gitu. Nah, mereka itu biasanya di atas 80% gitu ya. Terus kenapa yang disarankan untuk kita yang bukan atlet ya, itu olahraga seperti apa, yang intensitas apa, yang mana gitu. Intensitas yang disarankan adalah intensitas sedang. Kenapa sedang? Karena berdasarkan penelitian, berdasarkan jurnal, intensitas sedang itu ternyata meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, seperti itu. Tapi dok, saya nggak pernah latihan. Ya udah, nggak apa-apa, yang penting mulai dulu. Jadi jangan mindsetnya, wah saya nggak bisa, saya harus ngejar sedang nih. Lah buat bergerak aja belum. Gitu. Step by step, biasakan step by step kayak gitu. Gitu, dokter. Berarti kalau tadi contoh kayak jalan santai itu tidak diukur dari berapa lamanya, tapi dilihat dari parameter denyut nadi ketika kita sedang menjalankan latihan tadi gitu ya dok ya. Jadi kalau rekomendasi untuk orang sehat yang usia 18 sampai 65 tahun itu dari ACSM diadop di Kemenkes, PDSKU juga memakai itu kita. Nah, biasanya untuk supaya kita tetap sehat disarankan untuk melakukan latihan kardio jantung paru. Itu 3 sampai 5 kali seminggu. 30 menit minimal. Gitu. Itu 3 sampai 5 kali ya, berarti seminggu itu kan ada selang sehari bisa atau 5 kali. Dan latihan beban. Jadi bukan cuma, dok saya sudah jalan, tapi bebannya nggak ada. Latihan beban itu tujuan untuk nguatin otot. Itu untuk merangsang sel otot supaya membesar atau sel otot supaya jumlahnya nambah banyak gitu. Jadi 2 itu. Dan fleksibilitas. Tubuh kita itu supaya lentur, fleksibel, ya kita harus latihan fleksibilitas. Kayak gitu. Oke. Dok, 1 lagi, 2 lagi, bahkan nanti bisa 3 lagi. Peran nutrisi ini sangat mendukung ketika kita sedang menjalankan ibadah puasa. Siap. Nutrisi mana yang boleh kita konsumsi, mana yang tidak, terkait dengan aktivitas kita. Setelah kita sahur, aktivitas kita berat. Contohnya misalnya ada ibu-ibu yang kerja di luar gitu, atau bapak-bapak juga bekerja. Itu nutrisinya seperti apa dokter?
Nanti ada dokter nutrisi Oh, juga, gitu tapi ya? saya secara garis besar ya, nggak apa-apa, karena kita di dokter olahraga juga kita belajar nutrisi untuk latihan, nutrisi untuk atlet. Nah, nutrisi itu, pemberian nutrisi itu tergantung aktivitas fisik kita. Dan kita kalau yang kayak dari Kemenkes itu kan ada gizi seimbang. Gizi seimbang itu ada gambarnya ya, ada tumpeng gizi seimbang. Itu dia ada ininya. Kalau kita ringan, makannya apa aja sih? Tapi yang jelas kita harus lengkap nih gizi seimbang kita, karbohidrat, protein, lemak, sayur, terus susu. Susu bukan termasuk, dulu kita masuk 4 set 5 sempurna, susu hanya tambahan ya. Iya. Tapi di gizi seimbang susu itu udah masuk. Gitu. Terus jadi gizinya seperti apa, Dok? Gizi itu berapa miligram, berapa banyak itu tergantung aktivitas fisik kita. Kalau semakin berat kita melakukan aktivitas fisik, tentu kebutuhan itu makin banyak. Nah, itu harus disesuaikan. Dan tujuannya kita mau melakukan apa? Kalau kita nurunin berat badan berarti ada karbonnya yang dikurangin. Terus tambahlah protein, sayuran, lemak segala macamnya seperti itu. Soalnya kebanyakan biasanya pada yang bertubuh-tubuh lumayan agak luas nih dokter. Jadi kalau puasa makannya sedikit aja, karena kan katanya nanti akan di lemaknya lisi sendiri siap. gitu kan. Jadi kemungkinan dia tidak akan merasakan lapar ketika menjalankan puasa, walaupun makan sahurnya tidak terlalu maksimal gitu dokter. Ternyata itu salah, tetap gizi harus seimbang ketika Gizi kita seimbang. menjalankan ibadah Ya. sahur itu tadi. Iya. Jadi sebenarnya kan tubuh kita tetap perlu ya, tapi dengan porsinya seperti apa. Kita nih mau nurun berat badan nih, apalagi dalam keadaan puasa kan makin bagus. Jadi puasa itu selain untuk jelas untuk penurunan berat badan, juga untuk memperbaiki metabolis tubuh, untuk membuat insulin sensitif. Jadi itu fungsi puasa tuh sangat-sangat wow banget gitu ya. Tuhan udah ngasih kita nih, kalian kalau ngerjain insya Allah gitu ya, tapi kan kita banyakkan abainya gitu. Jadi kalau kita mau ngurusin berat badan, kita tetap harus perlu makan. Jadi bukannya nggak makan sampai, cuma porsinya bagaimana. Terus juga latihan fisiknya step by step makin ditinggi. Kalau untuk latihan pada orang yang menurunkan berat badan, kita rekomendasi itu melakukan latihan aerobik kurang lebih dari 5 kali seminggu. Lebih dari 5 kali seminggu dok. Ya berarti hampir setiap 1 hari. minggu. Iya. Luar biasa. Terus juga waktunya. Kalau untuk kesehatan sekitar 30 menit kurang lebihnya, kalau bisa naik lagi, tapi minimal 30 menit. 30. Untuk orang non berat badan tentu porsinya lebih besar lagi, minimal 1 jam. Ya karena kita mau melisis kan, mau membakar lemak gitu. Jadi jangan nanti begitu kita latihan, karena kita menurun berat badan nih, saya takut haus, jadi kita mau jam 5 nih, habis hampir mau deket maghrib, begitu buka puasanya balas dendam. Nah, saya bisa olahraga nih. Iya. Nah, itu kapan kurusnya kalau gitu. Jadi harus imbang gitu ya. Oke. Iya dokter. Ada lagi nih dokter. Kalau kita lagi berpuasa nih, aktivitas biasa, kok bisa ya tiba-tiba di sekitar jam 11-an, setengah 12 udah mulai letih, lemas, lesu. Padahal kita makannya pagi itu makan sahurnya sama seperti yang dokter bilang tadi, mungkin gizi seimbang gitu. Itu kira-kira penyebabnya apa ya dokter? Banyak faktor. Ya bisa karena kita terbiasa nggak puasa. Jadi apapun yang kita lakukan itu tubuh otak kita akan nyimpan memori kita. Jadi kalau kita memang terbiasa puasa, jam-jam segitu mah aman gitu. Dan memang tergantung niat ya, semua tergantung niat. Kalau kita emang niat ibadah, insya Allah sampai maghrib mah aman. Apapun, gitu ya. Tidak ada halang rintang. Niat, iya. Terus juga tergantung juga kondisi aktivitas fisik kita, tergantung kondisi cuaca, lingkungan, banyak faktor. Jadi kalau misalnya kita yang puasanya di bulan Ramadan doang, berarti kan sebelum puasa malah kita munggahan, ya kan? Nah, justru kita mau nyambut puasa nih, gitu kan? Akhirnya di otak kan, jam makan siang nih, seperti itu. Tergantung kebiasaan. Kalau kita biasa pelan-pelan mengatur tubuh kita, insya Allah enggak. Dan sekali lagi niat. Berarti tubuh emang harus latihan. Iya. Atau mungkin ada suplemen yang harus kita konsumsi dokter untuk bisa selama menjalankan ibadah puasa tuh badan tetap oke, tetap fit. Oke. Kalau kita lagi puasa terus mau latihan, kita kan poinnya kita dalam keadaan puasa tidak
puasa itu tidak menghentikan kita melakukan olahraga. Jadi jangan karena alasan kita lagi puasa nih, jadi 1 bulan itu kita tidak melakukan latihan lagi. Justru kita kalau nggak latihan lagi, kita bisa, dok saya biasa latihan tapi karena puasa saya berhentiin. Kalau kita nggak latihan dalam waktu 2 minggu, kondisi yang biasa kita misalnya lari nih, misalnya bisa di treadmill bisa sampai lot 7, nah itu bisa turun. Karena tubuh akan adaptasi dengan kebiasaan kita. Kita udah berhenti ngelatih, jadi tubuh akan turun lagi. Jadi namanya latihan itu harus continue supaya hasilnya ada. Hasilnya tetap kita rasakan. Puasa tidak membuat kita berhenti melakukan latihan, cuma mungkin kita sesuaikan dengan kondisi seperti itu. Kalau boleh saya tahu dokter, boleh nggak bocorin sedikit tips and triknya dokter nih, mulai dari bangun pagi, sholat, sahur, terus abis itu ngapain lagi dokter? Terkait dengan yang kalau saya lihat nih dokter aktivitasnya lumayan tinggi tapi keceriaannya selalu terjaga dokter. Gimana dok? Ceria saya mau ikutin aja soalnya. ya. Iya. Niat. Niat. Karena kita ya sekarang kita kerja ibadah kan, niat. Yang penting niat. Terus kita untuk supaya kita fresh, tetap supaya kita ada energi, ada apa, dengan latihan yang teratur. Dengan latihan teratur, tubuh akan ngasih reaksi seperti itu. Berarti dokter juga ngejalanin ya kalau sebelum buka puasa ada latihan-latihan kecil. Ih keren banget dokter. Luar biasa. Saya mau jadi murid dokter ya setelah ini. Ayo. Dokter, saya mau tanya, beberapa pasien yang sudah dokter tangani setelah konsultasi ke dokter, kemudian ada nggak peningkatan di kebugarannya? Terus dari mana dokter bisa melihat bahwa pasien itu sudah terjadi peningkatan? Oh, siap. Seperti yang tadi dari awal saya udah cerita kayak dari awal ya, untuk sebelum pemberian program latihan kita harus tahu dulu kebugaran orang. Kebugaran itu fleksibilitas, kekuatan otot, daya tahan, dan kekuatan jantung paru. Kenapa kita periksa fleksibilitas? Fleksibilitas untuk melihat kelenturan punggung. Punggung adalah tiang kita. Ya, semua kalau kita ada marketnya, ada model di sini, tulang punggung, semua tulang menempel di tulang punggung. Jadi kalau tiangnya aja nggak kuat atau tiangnya kaku, pasti gampang banget untuk, ya kayak orang kan ngambil barang gitu ya di mobil, langsung sakit pinggang kayak gitu. Jadi kalau dia fleksibel, dia lentur, dia kuat, gerakan-gerakan itu nggak akan membuat dia sakit punggung. Terus daya tahan otot, kita harus tahu kemampuan otot kita. Ada untuk melakukan gerakan berulang. Kekuatan otot, terus kardiovaskuler jantung paru. Setelah itu kita memberikan program latihan. Kita udah tahu nih, ini orang ini tidak biasa olahraga. Oke, kita lakukan pemberian program latihan dengan dosis, dengan beban latihan yang paling minimal. Tahunya dari mana? Dari nadinya. Nah, setelah itu kita lihat nadinya, nadinya sudah, dengan kita memberikan program latihan, nadinya sudah tidak melonjak lagi, berarti kita bisa nambahin lagi. Kayak gitu. Jadi step. Nah, adaptasi otot terhadap latihan 3 bulan. Jadi di 3 bulan itu kita lihat lagi. Harusnya bagus karena udah kita latih nih. Selain latihan juga harus kebiasaan hidupnya yang kurang harus dirubah. Kayak duduk begini, dadu harus tegak. Nah itu harus dirubah. Jadi kita latih terus merubah kebiasaan hidup. Otomatis nanti hasilnya dalam waktu 3 bulan insya Allah. Seperti itu. Walaupun di bulan puasa dok? Di bulan puasa jadi sekalipun. Enggak ngaruh ya peningkatan, nanti beban olahraganya kita tambah gitu ya dok? Tetap. Jadi kalau kita udah masuk bulan Ramadan ini, kalau yang anak-anak yang latihan yang sudah misalnya intensitasnya beban latihan tinggi, kita bertanya. Ini kalian latihannya kan di tengah-tengah hari nih, walaupun kita pakai ruangan yang ber-AC pun tetap kan gitu, karena beduk ini masih lama gitu ya. Kita akan bertanya. Biasanya kalau itu kita, dok saya mereka tetap latihan, tapi misalnya dok bebannya dikurangin ya oke, yang penting latihan gitu. Luar biasa. Jadi puasa tidak menghalangi. Betul. Kita olahraga, puasa. Iya. Masing-masing berjalan. Harus seiring. Betul. Kemudian ada nggak dok dampak dari jangka panjang khususnya untuk fisik dan mental untuk yang sering menjalankan olahraga tentunya? Mungkin pada pasien-pasien dokter gitu ada nggak? Siap. Nah kalau kita melakukan olahraga,
Itu kan banyak jurnal deh, banyak buku yang membahas olahraga meningkatkan daya tahan tubuh. Olahraga menurunkan tingkat stres karena meningkatkan hormon kebahagiaan. Olahraga menurunkan insomnia. Olahraga kalau ke mental, jadi hampir sebagian besar penyakit jiwa itu dengan kita memberikan program latihan di luar obat ya, karena obat kan dokter masing-masing dokter. Karena bidang saya olahraga, jadi saya memberikan, jadi exercise is medicine. Latihan fisik adalah obat gitu. Jadi hampir semua penyakit itu biasanya kita sarankan tetap olahraga, karena olahraga itu memberikan reaksi tubuh terhadap apapun keluhan kita. Seperti itu. Jadi kalau ke mental yaitu mengurangi depresi, mengurangi kalau ada beberapa jenis, mengurangi rasa sedih segala macam ya. Galau dok, kalau lagi galau olahraga kecil. Olahraga. Karena kalau olahraga kan hormon kebahagiaan meningkat. Itu ke mental. Kalau ke fisik kita tentu lebih bugar kalau dilakukan secara sesuai SOP ya. Seperti lagi dari awal dari saya bilang, harus jangan tiba-tiba saya mau olahraga langsung lari gitu. Yang enggak, ada step-stepnya. Terus juga untuk penyakit DM, karena gula darah akan terkontrol dengan kita latihan. Terus penyakit sekalipun yang berat tetap harus melakukan olahraga. Tapi olahraga seperti apa? Olahraga yang mampu dia mampunya hanya gerakin jari dok, ya nggak apa-apa. Karena kalau kita tidak menggerakkan otot kita, tubuh kita akan kecil. Jadi kanan dan kiri bisa berbeda nanti. Karena Tuhan, coba dibaca, mudah-mudahan saya nggak salah ingat ya. Tuhan menyuruh kita untuk bergerak kan? Betul. Nah, tujuannya untuk itu. Selama kalian masih bisa bergeraklah. Kalian bisanya cuma jari dong, ya nggak apa-apa. Gitu. Yang penting kita bergerak dan bergerak. Seperti itu. Karena otot yang tidak dipakai dia akan mengecil. Fungsinya menurun. Gitu. Itu terjadi berarti di beberapa banyak pasien kita. Pasien yang tirah baring. Betul. Berarti pasien-pasien kita yang tirah baring, apalagi tirah baring lama yang benar-benar total care bisa dibilang seperti itu ya dok. Berarti tetap harus latihan setiap hari. Tetap. Luar biasa, olahraga itu obat tapi tanpa obat ya dok. Benar ya dok ya? Latihan adalah obat. Nah, latihan adalah obat. Oke dokter, kalau kita lagi puasa, pusing, mual, tapi tetap pengen olahraga gitu dok, itu gimana dok? Nah kalau kita mau olahraga, kita selalu nanya, jadi olahraga itu kita lihat dulu risiko orang. Sekali lagi kita memberikan program latihan harus safety, karena tujuan kita untuk kesehatan. Jadi ini orang risikonya apa? Ringan, sedang, berat. Risiko ringan seperti apa? Jadi dia ada form sebenarnya mau diisi. Nah dia bisa ringan, dia tidak ada penyakit jantung, tidak ada hipertensi, tidak minum obat gula atau penyakit gula bla bla bla, ya kita anggap dia aman. Nah kalau orang yang latihannya risiko ringan, berarti kita hanya lihat. Dan kita tinggal dia latihan sendiri sesuai kemampuan dia, dan gerakan kalau salah ya kita perbaikin gitu kan. Terus risiko sedang itu berarti kita harus ngelihat dia sebentar, kita lihat, kita tinggal, terus kita lihat lagi sampai di waktu dia olahraga itu kita beberapa kali ngelihat. Risiko berat itu bisa kayak orang dengan penyakit hipertensi yang mungkin tinggi dengan minum obat. Hati-hati dengan orang dengan minum obat DM dan jantung bisoprolol gitu, karena kan nadinya sebenarnya tinggi, cuma kan minum bisoprolol jadi turun. Jadi harus hati-hati. Orang dengan risiko berat itu kita mendampingi terus dari awal sampai akhir, kita di samping dia. Dan kita harus selalu wanti-wanti ke pasien, kalau pada saat latihan, pada saat berolahraga mengeluh pusing, mual, muntah, gelap, stop, berhenti. Nggak ada cerita dok nanggung dok 1 menit lagi nggak pingsan nanti. Nah itu betul. Ya jadi olahraga tidak dipaksakan. Kalau tubuh sudah, itu reaksi tubuh, saya udah nggak kuat itu. Dan izin kalau yang kayak maraton kan banyak teman-teman yang tinggal ini misalnya tinggal di garis finish. Iya, finishnya tinggal 1 langkah lagi tapi dia udah gini-gini dia. Itu nggak boleh. Apalagi temennya, ayo kamu bisa. Habis itu depan finish langsung blek. Berarti harus berhenti di tempat. Udah berhenti. Gitu. Jadi prinsip kita harus safety gitu. Apalagi dalam keadaan kita puasa yang metabolik kita berubah, dan itu harus benar-benar kita harus melakukan sesuai kemampuan. Karena kalau saya udah lemes nih, ya jangan olahraga dulu, istirahat dulu.
Berarti oke, kita kemampuan kita sampai di situ dulu. Besok kita mulai lagi kayak gitu. Luar biasa. Berarti mulai sekarang harus rajin berolahraga. Ayo. Perut kosong tapi mau berolahraga, apa betul? Katanya lebih bagus kalau perut lagi kosong kita olahraga. Ya, tadi udah saya terangin kan ya, kalau kita secara SOP, nah harusnya begini. Latihan itu kalau mau makan besar harus minimal 2 jam sebelum latihan minimal. Tapi makan kecil 1 jam kayak roti gitu ya. Jadi perut tidak boleh kosong. Karena takutnya pada saat kita lakukan latihan, kita perlu energi. Nah, kita hipoglikemik, malah pusing, mual, muntah. Terus kalau kita puasa gimana? Perut kan kosong, ya kan? Jadi dari awal lagi yang saya bilang, untuk banyak penyakit yang justru disarankan untuk puasa, gitu. Terus kita combine nih, olahraga kan juga untuk kesehatan. Jadi puasa untuk kesehatan, plus olahraga untuk kesehatan. Jadi harusnya maksimal dong gitu ya hasilnya. Kita harus pakai trik lagi. Latihannya di jam berapa? Di kondisi seperti apa? Latihannya seperti apa? Gitu, intensitas seperti apa? Nah, awal lagi tadi, latihan fisiknya kalau kita nggak, ada orang-orang yang memang latihan seberat apapun dia kuat. Gitu dia ya, terbiasa. Jadi mau dia puasa kek, mau enggak kek, nggak ngaruh buat dia. Gitu. Tapi ada orang-orang yang mungkin perubahan tubuhnya itu pengaruh banget gitu ya, hausnya itu kebangetan, laparnya kebangetan. Mungkin lapar kurang ya, kalau kita olahraga itu kan pasti haus yang lebih dominan ya. Trik itu waktunya sebelum sahur. Ya sebelum sahur kita kalau bisa ya mumpung lagi Ramadan nih tahajud dong, ya kan? Iya, nah kan bisa tuh. Nah, sebelum sahur kan latihan itu sebenarnya yang tadi saya bilang rekomendasi 30 menit kardio itu bisa dipotong-potong, bisa 10 menit kalau hari biasa ya, 10 menit pagi, 10 menit siang, 10 menit sore. Kenapa kok boleh 10 menit dok? Nggak langsung wajib 30 menit tek gitu kan. Ternyata berdasarkan penelitian 10 menit itu pun sudah ada reaksi terhadap kardio gitu. Tapi akumulasi total kita latihan kardio itu 30 menit gitu. Terus dok, jadi latihannya gimana nih kalau perut kosong? Ya kita ambil triknya, mau deket azan. Jadi pada saat kita aus, beduk gitu kan. Terus atau kita habis sholat tarawih gitu. Jadi kita bagaimana kita mengambil celah. Yang penting kita tetap lakukan latihan. Kita lihat kemampuan kita. Oh saya nggak kuat kalau latihan di siang hari. Saya akan kehausan. Oke, mau deket beduk. Tapi juga misalnya dok ada kalau malam mengganggu tidur nggak? Ada juga tuntunannya. Kalau kita mau latihan di malam hari, misalnya habis tarawih kan ya, tarawih itu kita selesai sekitar jam 9-an kan. Nah pokoknya kalau kita melakukan latihan itu minimal 2 jam sebelum kita tidur. Karena kalau kita habis latihan terus tidur pasti nggak bisa, karena tubuh kita lagi bekerja kan. Kalau namanya kayak mesin kita lagi dipanasin, tubuh lagi bekerja, nggak mungkin kita langsung blok tidur. Harus ada jeda, minimal itu biasanya sekitaran 2 jam dia akan turun lagi, nah baru kita bisa tidur. Seperti itu. Jadi bagaimana kita mengambil celah, mengambil triknya, waktu-waktu yang kita mampu untuk melakukan latihan gitu. Jadi perut kosong kalau dalam keadaan puasa ya nggak masalah, apalagi kan memang nggak, justru disarankan dalam keadaan puasa melakukan latihan karena biar efeknya makin bagus. Jadi hormon kita ini bekerja fokus nih untuk membakar lemak kita, untuk memperbaiki hormon-hormon kita, itu bulan puasa dan ditambah dengan latihan. Luar biasa. Berarti kalau di bulan puasa tuh nggak boleh ya dok, kan biasanya ada yang dari abis sahur tidur, nanti bangunnya pas mau buka dok, harusnya itu nggak boleh. Itu sambil nunggu buka olahraganya tidur adalah ibadah ya? Iya, tidur adalah ibadah. Zuhur asarnya lewat. Tidur terus dokter, dibangunin sama azan maghrib itu, aduh. Menikmati hidup ya. Dokter juga di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 sebagai dokter olahraga. Siap. Fasilitas apa aja yang ada di rumah sakit ini terkait dengan pasien-pasien dokter tentunya? Oke. Kayaknya satu-satunya di Rumah Sakit Polri di Rumah Sakit Polri seluruh Indonesia baru ada kita.
Di Indonesia? Di Indonesia. Luar biasa, keren banget Rumah Sakit Bayangkara di nih. Polri gitu ya. Kita punya poliklinik kedokteran olahraga gitu. Kita memberikan program latihan untuk anak-anak yang perbaikan postur. Untuk orang yang pasca cedera mau dia operasi maupun tidak operasi. Gitu. Karena kita harus begitu operasi bukan harus selesai operasi ada tindak lanjut latihan supaya dia bisa kembali beraktivitas yang baik. Kalau kita dokter olahraga, kita harus memberikan program latihan pada pasien yang cedera harus lebih bagus. Jadi dia bisa performanya harus lebih bagus dibanding dia sebelum cedera. Gitu. Jadi kita memberikan program latihan pada yang cedera mau baik dia operasi, pos operasi maupun tidak operasi. Ada beberapa pasien yang tidak mau operasi. Kita latih. Ya, terus juga pada pasien penyakit. Ada pasien DM kita, ada pasien Parkinson, ada pasien stroke, HNP. Jadi kita pasien sakit dan pasien sehat. Fasilitasnya dokter olahraga itu kita fokus menguatkan otot-otot, ligamen, tulang segala macam. Tapi alat bantu tentu harus ada gitu ya, karena kan kita mau latihan ada treadmill, ada ergo, ada elastis band, ada banyak. Terus kalau untuk pasien cedera kita punya CPM. Nah itu nggak beberapa rumah sakit punya. Kita punya 2 lagi promosi. Kita promosi ya dok. Kita coba searching itu kita ada. Kita punya 2, terus kita punya alat-alat membantu kita. Tapi poin dokter olahraga adalah apapun yang kita lakukan, alat ini gunanya untuk membantu kita dalam melatih pasien untuk menguatkan otot ligamen kita. Oke, berarti kalau tadi dokter bicara tentang pasien pasca operasi, ini pasca operasinya tidak hanya operasi misalnya bedah tulang, apakah bisa untuk pasca operasi semua? Contoh kalau kayak operasi bedah perut gitu, itu bisa dok, bisa di treatment di polinya dokter? Kalau sampai saat ini kita pasien bedah tulang ya. Oh, bedah tulang. Karena kan memang selesai operasi bedah tulang kan harus ada tindakan untuk romnya. Iya. Rentang sendinya itu harus bagus. Otot-ototnya, ligamen ya. Jadi karena kalau nggak dilatih itu otot yang tungkainya itu yang habis operasi akan ngecil. Jadi itu harus kita latih. Gitu ya. Selama ini masih itu. Tapi untuk pasien abdomen segala macam tergantung ini sih sebenarnya. Operasi kenapa? Untuk apa? Kita sebenarnya memberikan program latihan bisa pada ibu hamil. Karena harus nguatin itu kan pernapasan kardio. Jadi bukan hanya penguatan panggul aja enggak. Pernapasannya harus bagus juga gitu. Terus untuk anak, tapi kita di saat ini masih pasien orto. Luar biasa sekali. Berarti dokter juga tingkat kesabarannya sangat tinggi dok menghadapi pasien-pasien itu yang mungkin ambang nyerinya baru sedikit udah nyeri gitu kan. Udah saya nggak mau latihan, tapi dokter luar biasa sabar banget ngadepinnya dok ya. Tapi kayaknya pasien-pasien kita bahagia dari kita. Karena ketemu dokter, jangan-jangan kita bikin suasana senang gitu. Karena prinsipnya kalian datang sini, ayo kita sama-sama berusaha. Kita ada komitmen. Kami memberikan program, yang latihan juga ada komitmen. Dan kalau kita memberikan program latihan itu nggak langsung, ayo gitu kan, nggak. Kemampuan dia dulu di batas nyerinya, skala nyeri berapa? Oke, dia sampai segini dulu, oke. Nggak bisa kita paksain. Karena kan kita harus menghargai dokter yang ngerjain kan. Betul. Jangan sampai gara-gara kita semangat nih, rusak lagi. Baik dokter, kita sudah sampai di penghujung acara. Saya mau dong sedikit pesan dan motivasi dari dokter Kursa untuk kita semua selama menjalankan ibadah puasa terkait dengan olahraga tentunya. Oke, makasih. Jadi olahraga, puasa tidak menghambat kita melakukan olahraga. Justru puasa plus olahraga itu hasilnya akan makin bagus untuk pasien yang dengan penyakit, untuk kita yang mau tetap bugar, apalagi untuk ngurusin badan. Ya kenapa harus ngurusin badannya pakai huruf gede gitu ya? Karena berdasarkan teori mungkin hampir penderita obesitas tuh di seluruh dunia tuh makin meningkat dan penyebab semua penyakit ya sepertinya. Gara-gara obesitas penyakit lah kemana-mana. Betul. Gitu. Dan penyebab obesitas itu tiap tahun bukan makin menurun, makin meningkat karena gaya hidup, pola makan. Nah dengan latihan fisik, apalagi ditambah tambah puasa itu akan semakin memaksimalkan hasil yang kita mau, insya Allah. Terima kasih telah mendengarkan kami di Ngopi Rusari, tentunya bersama dengan
Dokterku Elsinta TV, hari ini kami berharap informasi yang telah dibahas membantu Anda lebih memahami pentingnya olahraga saat bulan Ramadan, dan jangan ragu untuk berbagi episode ini dengan teman dan keluarga serta mengikuti kami untuk mendapatkan informasi dan tips kesehatan lainnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, share di channel YouTube Elsinta TV dan YouTube Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk berbagi ilmu yang bermanfaat kepada yang lain. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam presisi.